Sehingga ulama tafsir menyebutkan ayat 5 ini surat Ad-Duha adalah ayat Al-Quran yang paling berisi pengharapan. Itu cita-cita Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka Allah akan kabulkan cita-citanya. Sehingga kita sebagai umat Nabi berharap betul diakui sebagai umatnya, kemudian Allah mengabulkan cita-cita, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berikan semuanya sampai kamu puas. Sehingga kalau ada sebagian umatnya yang tidak masuk surga, bisa jadi Nabi bersedih gitu ya. Maka ketika kita menjadi umat Nabi SAW, kita mendapatkan pengharapan yang luar biasa karena Allah akan memberikan semuanya sampai Nabi puas. Dan di antara cita-citanya beliau adalah agar semuanya masuk ke dalam surga. Sahabat ada yang bercerita, kami dulu pernah bersama Nabi sekitar 40 orang. Kemudian Nabi bilang, mau nggak kamu atau kamu senang nggak kalau kita ini menjadi 1/4 penghuni surga? Ya Rasulullah, kami senang. Kamu mau nggak kalau kita ini jadi 1/3 penduduk surga? Ya, kami senang. Maka Nabi kemudian bersabda, demi Allah, aku sangat bercita-cita, aku sangat ingin bahwa kita akan menjadi setengah daripada penghuni surga. Ya, maka itu adalah cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang diakui oleh beliau sehingga kita nanti masuk ke dalam surga yang sangat dicita-citakan oleh Rasulullah agar semua umatnya masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ayat 6, 7 dan 8. Kita sampai ayat 6, 7 dan 8. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini nikmat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Nah, ini kisah Nabi dari awal tidak punya ayah, tidak punya ibu, kemudian diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan bagian dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kemudian dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ya. Kalau dikatakan sesat, tidak, ini bahasanya halus ya. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nabi pernah dolal ya. Dolan itu kan dolal apa dolal? Sesat ya kalau bahasa kita ya. Dolalah sesat. Tetapi maknanya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Gua Hira saat musyrikin Mekah sedang dalam keadaan sangat terpuruk, Nabi mau meninggalkan dan mau memperbaiki dan mau beribadah kepada Allah, tapi nggak tahu caranya. Itu maksudnya. Bingung, gimana caranya? Akhirnya Nabi pergi ke Gua Hira. Maka disitulah Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendapatkan cahaya ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Dengan Nabi menikah dengan Bunda Khadijah, kemudian bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Uthman, maka Nabi oleh Allah diberikan kecukupan karena dakwahnya ditopang oleh orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan. Ya. Nah, di sekitar Nabi awal-awal itu orang-orang kaya raya, pengusaha yang luar biasa, sehingga Nabi SAW mendapatkan support yang luar biasa daripada harta. Ya. Nah, maka ini ketiga ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini adalah nikmat yang zahir, yang jelas yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan ayat yang keempat tadi, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, dari yatim kemudian dilindungi oleh Allah kan naik terus tuh. Kemudian dari kebingungan kemudian dapat petunjuk, terus dapat petunjuk dari Al-Qur'an, terus dia naik. Kemudian dari kekurangan sampai berkecukupan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kemudian selalu lebih baik daripada yang belakangan. Makanya nanti terkenal ada yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung.
hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia orang yang rugi. Maka Nabi SAW setiap hari mendapatkan level yang meningkat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidaklah berlalu hari kita kecuali adalah satu waktu untuk meningkatkan iman kita. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Kita mulai membaca surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 8 insyaallah. Seperti biasa nanti monggo diikuti setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha. Wadduha Wadduha. Wadduha Wadduha. Wallayli idza saja Wallayli idza saja. Wallayli idza saja Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Baik.
Wadduha, hati-hati nanti ada tasydid di sini ya. Tasydid maka dibacanya nabrah, ditekan. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Allah silakan boleh dibaca sampai ayat 8 ya.